dijelaskan tadi di dalam membahas soal apa dengan Pak Prabowo. Kanan lagi, Mbak, kanan lagi. Ya, jadi alhamdulillah tadi saya memenuhi undangan dari Bapak Prabowo Subianto. Saya merasa sangat bersyukur ya Mas ya, semuanya di sini karena diberi kesempatan oleh beliau untuk membantu di kabinet yang akan mendatang, dan tentu merasa terhormat sekali juga sebagai bukan anak muda, sebagai perempuan gitu ya, bahwa ternyata beliau memberikan kesempatan kepada kita untuk bergabung dan turut berkontribusi demi memajukan bangsa. Jadi saya sangat amat bersyukur, mudah-mudahan dengan amanah yang diberikan saya bisa bekerja dengan maksimal. Saya mohon doanya ya semuanya, karena ini tugas yang tidak gampang, tidak mudah. Tapi saya yakin dengan dukungan teman-teman di sini juga kita bisa bekerja sama. Dan saya berkomitmen untuk mendukung nanti Bapak Menteri, Bapak atau Ibu Menteri yang menduduki posisi yang ditugaskan untuk kami ya bidangnya. Mudah-mudahan kita bisa melakukan terobosan-terobosan, bisa terlaksananya sinergitas antara Wakil Menteri dan juga Menteri, kolaborasi, karena itu menjadi fondasi dari keberhasilan sebuah kementerian. I'm looking forward, semoga kita bisa melakukan terobosan-terobosan yang dinantikan oleh bangsa dan negara. Bidang SDM bukan lingkungan, Mbak. Kalau untuk bidangnya, nanti Bapak Prabowo, Bapak Presiden terpilih kita akan memberitahu teman-teman sekalian. Jadi mudah-mudahan kalau dikasih tahu sekarang nanti nggak penasaran teman-teman. Intinya bidang ini, sektor ini berkontribusi cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional kita. Jadi mudah-mudahan ke depannya kita bisa mencapai, kalau Bapak Prabowo kan selalu menekankan 8% ya. Jadi semoga ini menjadi tujuan utama, dan mengingat juga bahwa Indonesia saat ini bonus demografi ya, 68% dari total penduduk kita adalah dari kalangan produktif. Kita harus maksimal gitu agar bisa mencapai target-target besar sebagai salah satu ekonomi terbesar nomor 5, nomor 6 di dunia. Jadi ini menjadi PR tersendiri. Sudah ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sehat selalu semuanya. Mbak, tadi dihubungi. Saya adalah dari akademisi, saya adalah profesor dan guru besar dan research chair di Tsinghua University, Beijing, China. Tentu saja saya orang Indonesia asli. Saya menyelesaikan gelar S1 dari Harvard University, gelar S2 dan S3 dari Northwestern University, dan saya sudah menjadi guru besar di Swarthmore College, itu nomor 3 universitas paling baik di Amerika Serikat, dan sekarang juga saya menjadi sebagai guru besar di Tsinghua University. Saya adalah ilmuwan bidang cognitive science. Cognitive science adalah mempelajari tentang bagaimana kita berpikir, jadi tentang otak dan tentang cara pikiran yang memasukkan manusia dan juga hewan dan juga artificial intelligence. Jadi ilmu saya adalah interdisiplinari. Sekian perkenalan. Akan membantu di posisi apa nanti, Mbak? Itu nanti silahkan Pak Prabowo yang akan berbicara. Tapi akan ke sana, Mbak. Tapi akan sesuai dengan background-nya di Ristek tadi. Berarti sesuai dengan background ya, Mbak ya? Ibu. Barengan, Bu. Barengan. Maju lagi, Bu. Maju lagi, Bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pesannya, Namanya, Bu? saya Diana Kusumastuti. Ya, saya diminta untuk membantu beliau di dalam pemerintahannya beliau saat ini. Iya kan? Posisi apa, Bu? Oposisinya besok aja kan ya, jangan sekarang Tapi ya. bidangnya, Bu, apa, Bu? Ya, Bidangnya, Bu? terkait sama infrastruktur lah. Berarti Ya. Mbak Farid Ya. bersendiri begitu? Berarti Wamen ya, lihat dulu ya. Perusahaan Kementerian Bu Kristina. Ya. Silakan Bu Kristina tadi. Bu Ya, Kristina. kalau perpisahan yang belum memang kenal harus dari Partai diperpisahkan Golkar di ya. Senaria Artinya ini. memang Jadi sama jadi juga dua kayak Ibu lagi. diminta untuk bantu Ya. Bapak ya, Bapak Prabowo. Bidangnya kebetulan sesuatu yang kita sudah familiar selama ini.
untuk tuh. apa Tuh tupoksinya, apa nomenklaturnya, Yang penting kita mungkin nanti membantu Bapak sendiri yang menyampaikan. sesuai dengan apa Tapi yang intinya menjadi kami senang punya beliau. diberikan kesempatan, Partai Golkar diberikan Itu kesempatan ya, untuk membantu saya nggak beliau. berani ngomong Ada banyak, berapa pokoknya program semuanya Partai begitu, Golkar? jangan Kalau kemarin kan infrastruktur. menteri ada 8 ya, nah kalau wamen mungkin ada 3. Berarti Ibu Wamen ya Bu? Berarti Wamen Bu ya? Iya. Tapi spesifik Wamen apa? Udah ya, Nanti semuanya Bapak yang ya. bicara. Terima kasih. Nanti kita tunggu undangannya. Makasih ya. Kita nunggu undangan ya. Makasih semuanya. Oh, tadi saya hanya datang ke sini memenuhi undangan saja dan nanti Bapak biar yang mengumumkan sendiri. Apa sih Mbak yang diomongin? Apakah ditanya soal isu tertentu misalnya? Nanti biar Bapak yang jelaskan ya. Sedikit Terima dong, Mbak, kasih. cerita, Mbak. Ini calon menteri pertama yang keluar nih. Ya, terima kasih banyak. Atau mungkin Pak Prabowo pesan apa aja kepada Ibu? Oh iya, pertama Ibu menyampaikan terima kasih untuk kepercayaan dari Bapak Prabowo pada saya untuk membantu beserta di dalam kabinet beliau. Rencananya mengisi kabinet apa? Mengisi menteri apa? Oh, belum bisa kami sampaikan nanti setelah diumumkan, Bu. Tapi PR yang dikasih ke Ibu dari Pak Prabowo itu apa, Bu? Di dalam Iya. ada PR khusus nggak nantinya? Iya, saya posisi saya saat ini sebagai pejabat gubernur Provinsi Papua Tengah. Jadi sekali lagi kami menyampaikan apresiasi untuk Bapak Presiden dari Papua bisa mempercayakan kami. Ya tentunya ada tugas-tugas lain lah yang nanti akan Bapak Presiden percayakan kepada kami untuk menindaklanjuti kebijakan. Ketemu dengan Prabowo apa sebelumnya juga sudah ada pertemuan dan diskusi, Bu? Baru pertama. Baru pertama. Iya, baru pertama. Ibu difokuskan untuk membangun Indonesia Timur apa kesimpulan? Ya, nanti aja ya. Enggak enak. Di dalam banyak diskusi soal apa, Bu? Ya. Pak Prabowo di dalam banyak Oh ya, diskusi belum soal menyampaikan terima kasih juga sudah bisa bergabung dalam tim Bapak Prabowo, kabinet beliau untuk melakukan kerja-kerja yang akan ditugaskan kepada kami. awalnya gimana Bu bisa terpilih Ibu pada akhirnya? Saya belum tahu. kami juga dihubungi untuk Dihubunginya jam berapa, Bu, tadi, Bu? jam sama Mayor tadi jam 2 lah. Siap. Terima kasih, Bu. Ya, cuma silaturahmi aja dengan Bapak Prabowo. tadi disampaikan nggak sih Bu ada mungkin soal topik atau isu tertentu? Nanti biar Boleh Bu teman-teman wartawan maju dikit. nanti biar Bapak Prabowo aja yang menjelaskan. Tapi kayak tadi cukup lama Bu 15 menit itu kira-kira ditanya apa aja Bu sedikit aja Bu. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang jawab Soalnya ya. Pak Bowo-nya nggak doorstop Bu. Nanti setelah ini doorstop setelah ini. Iya, nggak apa-apa. Biar Pak Prabowo aja ya. Makasih. Ibu nama Ibu kan Ibu juga bukan politikus Bu. Nah tadi ini apakah memang Ibu sejak lama diajak berdiskusi dengan Pak Bowo atau ini kali pertama atau sebelumnya sudah bertemu dengan siapa misalnya Bu? Beberapa kali sih. Berarti dari 2 bulan lalu kah Bu? Enggak. Enggak juga. Nanti aja ya. Terima kasih teman-teman wartawan. Saya dengan Pak Prabowo sudah beberapa kali ya, tentu saja briefing untuk keuangan negara APBN karena selama beliau transisi dan pada saat kita menyiapkan APBN 2025 kan perlu untuk mendengar apa-apa saja yang memang menjadi prioritas dan arahan dari Presiden terpilih, Wapres terpilih. Jadi kami selalu konsultasi, kemudian kita juga berdiskusi mengenai berbagai langkah untuk memperkuat Kementerian Keuangan dan Keuangan Negara untuk bisa mendukung program-program beliau. Makanya berbagai arahan mengenai pengelolaan dari sisi penerimaan negara, pajak, bea cukai, PNBP, belanja negara untuk kementerian lembaga maupun untuk transfer ke daerah dan juga berbagai investasi yang dilakukan. Itu perlu dioptimalkan, ditingkatkan kualitasnya, diyakinkan untuk efektivitasnya, terutama untuk manfaat kepada masyarakat. Beliau perhatian sangat
kepada bagaimana dampak APBN kepada masyarakat. Itu menjadi tekanan beliau. Jadi kita diskusi cukup lama dan panjang ya selama ini dengan beliau, dan oleh karena itu pada saat untuk pembentukan kabinet beliau meminta saya untuk menjadi Menteri Keuangan kembali. Bu, kan penambahan nomenklatur ini tentu bakal merombak APBN juga ya. Itu dibahas juga nggak Bu tadi di dalam? Sebetulnya di dalam APBN itu beberapa antisipasi terhadap program-program dari Presiden, termasuk dari sisi line up kabinetnya. Itu sudah dilakukan. Kita akan membantu semaksimal mungkin untuk kementerian-kementerian yang mengalami perubahan untuk nomenklaturnya maupun dari sisi pembagian tugasnya, supaya mereka tidak membutuhkan waktu yang lama untuk bisa bekerja secara lebih efektif. Itu ya, jadi kita juga antisipasi. Jadi itu Pak Prabowo bicara tentang kementerian Penerimaan negara jadi dibentuk nggak, Bu? Pembahasan nggak Bu? Memang banyak yang dititip oleh Pak Prabowo. Bu, kamera Bu. Enggak juga, kita tetap, artinya diskusinya kan enggak cuman malam ini ya, jadi sudah beberapa kali diskusi. Jadi saya rasa yang disampaikan beliau tetap konsisten, jaga keuangan negara, jaga APBN, jaga Kementerian Keuangan, perkuat terutama dari sisi baik penerimaannya maupun dari belanjanya, serta berbagai langkah-langkah investasi dan penggunaan keuangan negara. Konsisten beliau selalu mengatakan begitu. Sampai sore. Sabar. Bu, boleh geser gitu. Teman-teman jangan terlalu maju. Bu, tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil oleh Pak Teddy untuk bertemu dengan Pak Presiden, Pak Prabowo. Ya, semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasannya tentang apa, Bu? Pembahasannya Ya, beliau mungkin bukan pesan apa? Ya, maksudnya bersama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, mungkin ibu-ibu, anak-anak. Jadi saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya nanti tunggu dari Pak Presiden. Berarti besok di Hambalang dong, Bu? Bu, ada pembekalan Besok nama Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya, Bu? Nunggu dari Pak. Bu, harus sini Bu. Masih banyak yang lain. Makasih Bu. Kita melihat Mutia Hafid, politisi Partai Golkar juga baru saja keluar dari kediaman Prabowo Subianto. Tadi apa aja yang dibahas, Mbak? Gimana? Ya, tadi saya diundang setengah jam lalu, jadi baru banget diundangnya, kemudian datang dan diskusi sedikit terkait tugas-tugas yang memang sudah menjadi bidang saya. Itu saja mungkin beliau mengajak kemudian memperkuat tim beliau. Kira-kira Menteri Pemberdayaan Perempuan apa gimana? Bidang saya lah pokoknya. Nanti beliau yang akan umumkan. Kominfo kali ya? Nanti beliau yang umumkan, tapi kurang lebih nggak jauh-jauh dari bidang saya saat ini. Sebagai jurnalis atau sebagai Ya, ya teman-teman masih terkait komisi juga masih terkait. Jadi teman-teman saya mohon nanti doanya, saya mohon dukungannya dari teman-teman media karena tugasnya cukup. Beliau tadi sampaikan ini tugas berat. Ini salah satu fokus beliau. Jadi saya mohon dukungan juga dari teman-teman media untuk nanti membantu. Fokusnya apa Mbak? Fokusnya apa Mbak tadi yang disampaikan mungkin? Fokusnya arahnya ke mana Mbak? Tadi yang disampaikan. Kita nanti tunggu beliau umumkan, tapi pada intinya bahwa ini bukan tugas yang mudah. Jadi saya mohon dukungan dari semua dan beliau juga tadi sebagai presiden terpilih yang insya Allah akan dilantik sebentar lagi mengatakan ini salah satu tugas kita sebagai negara yang cukup berat. Jadi sekali lagi saya mohon ada dukungan. Apa membahas itu? Apa membahas kebocoran data, Mbak? Kebocoran data dan PDN. Sukses ya Ibu. Sukses, tim selamat Mbak. Sehat-sehat ya Mbak.
dalam rangka mengakselerasi visi misi dan program prioritasnya Presiden. Dan yang kedua juga tentunya terkait dengan komitmen. Mbak, tadi bahas apa aja sama Pak Prabowo, Mas? Mbak. Iya, tadi ditugaskan oleh Pak Presiden terpilih untuk membantu beliau di pemerintahan selanjutnya. Kita nanti tugasnya seperti apa nanti Pak Presiden terpilih yang nanti akan menyampaikan langsung. Tapi lebih kira bidangnya apa, Mbak? Sesuai dengan bidang saya nanti. Mbak? Coba dilihat ya. Komunikasi apa? Iya, komunikasi ya. Kominfo. Biar disampaikan oleh Pak Presiden terpilih. Kisi-kisinya, Pak. Kisi-kisinya sesuai dengan bidang saya dan sesuai dengan apa yang menjadi passion saya juga. Gitu. Tapi kementerian lama ya Mbak, bukan kementerian baru. Apa nanti biar Pak Presiden terpilih yang menyampaikan. Dari PSI berapa Mbak berarti artinya ya masuk kabinet Prabowo? Nanti dihitung ya. Mbak, boleh tahu nggak passionnya apa? Ya ampun, ini kok ada teman yang menyelusup di belakang begini ya? Siap. Kira-kira Mbak spill sedikit Mbak spesial. Apanya? Nanti kita coba lihat deh. Ya. Berarti besok ke Hambalang dong? Nanti kita lihat. Siap, makasih banyak ya teman-teman ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.